Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama kakak Kamelda dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Sehat? Tetap semangat ya. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap harus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada dan kapan saja. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memulainya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang mempunyai kidung ceria di rumah, mari kita buka kidung ceria dengan bernyanyi Bapa di sorga mengasihiku. Kidung ceria 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita mengundang Roh Kudus, agar Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca Alkitab kita akan berdoa. Kita akan tundukkan kepala kita dan menutup mata kita. Kita mulai berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kehadirat-Mu, ya Bapa. Semalam telah berlalu, di mana pagi ini Engkau masih menyertai kami, memberkati kami, masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan dalam melaksanakan dan melanjutkan kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengar cerita kebenaran firman-Mu, kami mengundang Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu menyinari hati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, anak-anak yang dengar-dengaran, dan takut akan Engkau. Berkaryalah dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Bantulah hamba-Mu ini, agar bisa menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah ini. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Kita membuka kitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Kitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Mari adik-adik kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah tidak menerimanya? Kamu telah kenyang,
kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya jika benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kalau kami menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada hari ini. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, hari ini kita akan bercerita yang diambil dari bacaan 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ini? Mari kita dengarkan. Begini ceritanya adik-adik. Pada masa itu ada beberapa warga jemaat yang ada di Korintus yang pada saat itu yang suka membeda-bedakan rasul-rasul dalam hal melayani di sana. Nah, di sana itu ada jemaat yang memilih dan berpihak kepada Apolos. Ada juga jemaat yang memilih dan berpihak kepada Rasul Paulus. Inilah yang membuat terjadinya perselisihan dan perpecahan di jemaat Korintus pada saat itu. Melalui cerita ini, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat-jemaatnya di Korintus agar jemaat-jemaatnya di Korintus tidak memilih-milih rasul dalam hal pelayanan. Itu tidak baik. Itu bisa menjadi masalah dan membuat jemaat tidak bisa bertumbuh serta berkembang. Nah, jika ada jemaat yang tidak mau mengalah dan hanya mau menang sendiri, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Apakah bisa hidup rukun dalam persekutuan tersebut? Tentu tidak. Nah, melalui cerita ini ada beberapa poin yang harus kita petik sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, melalui cerita ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh memilih-milih teman dalam bergaul. Kita sebagai anak-anak Tuhan diwajibkan dan harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh memilih karena si A kaya, makanya tidak mau berteman kepada si B yang miskin. Atau karena si A itu orangnya cantik rupawan, terus yang si B itu rambutnya kribo
atau berkulit hitam, makanya tidak mau berteman dengan si B. Itu tidak boleh adik-adik. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita tetap berteman kepada siapa saja, tanpa memilih, tanpa memandang suku, bahasa. Adik-adik, dalam cerita ini juga kita memetik poin, yaitu selain kita tidak boleh memilih-milih teman, kita wajib juga harus berbagi kebaikan kepada siapa saja. Dalam persekutuan kita harus saling mendukung, harus saling bekerja sama agar tidak terjadinya perpecahan, tidak terjadinya perselisihan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kitalah harus menjadi anak-anak pembawa damai. Kita tidak boleh menyakiti hati Tuhan Yesus dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Untuk itu, marilah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan mau mendengarkan serta menaati perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan pada saat ini sudah dijelaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu hidup rukun, hidup damai kepada siapa saja. Tentu mau kan jadi anak-anak pembawa damai, anak-anak pembawa terang dunia. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti dan bisa melakukannya di kehidupan adik-adik hari lepas hari. Adik-adik, kita sudah tadi mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari adik-adik kita bernyanyi, beri syukur. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Marilah adik-adik kita mendoakan persembahan kita. Mari kita tutup mata kita dan tundukkan kepala. Kita mulai berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena Engkau sudah begitu baik dalam memelihara kehidupan kami, serta memberi kami berkat-berkat serta anugerah-anugerah dalam kehidupan kami yang berlimpah. Kami juga tadi sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami agar di dalam kehidupan kami bisa menjalankan apa yang berkenan di hati-Mu. Jadikanlah kami anak-anak pembawa damai, anak-anak yang saling menolong, anak-anak yang saling memberkati, saling membantu, dan rendah hati. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, sembuhkanlah mereka, angkatlah penyakit mereka. Berkatilah setiap makanan dan minuman, serta obat-obatan yang mereka makan dan minum. Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya kepadamu, karena kami adalah anak-anak Tuhan, yang selalu berharap kepadamu. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk gereja. Tuhan tolong, berkatilah gereja kami, berkati para pendeta, majelis, serta warga jemaatnya. Dalam hal melayani, berikanlah hikmat serta kebijaksanaan kepada para pendeta dan para majelis, sehingga dalam melayani, ya Bapa, Engkau selalu memberkati mereka,
sehingga dalam pelayanan mereka selalu terberkati dan menghasilkan buah yang berlimpah. Berkatilah juga keluarga mereka agar tetap senantiasa dalam naungan kasih-Mu. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami. Ya Bapa, Engkau tahu pada saat ini, bahkan di seluruh dunia, kami mengalami bencana COVID-19. Ya Bapa, lindungilah kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya. Tolong bantulah kami agar kami bisa terhindar dari penyakit virus COVID-19. Kami hanya bisa berserah kepadamu. Kami hanya bisa berpasrah kepadamu. Kami hanya bisa memohon serta berharap belas kasihan hanya daripadamu. Lindungilah negara kami. Berkati juga para pemimpin negara kami, dari Pak Presiden, para menteri, sampai kepada kepala pemerintahan yang berada di pelosok-pelosok negeri ini. Berikanlah hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka bisa memimpin negara kami ini dengan seadil-adilnya, dengan jujur dan terlebih-lebih takut kepada Engkau, sehingga kami masyarakat Indonesia ini bisa hidup rukun, tentram, dan damai. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami juga sudah tadi memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini, sehingga bisa dikelola dengan baik dalam menunjang pelayanan di persekutuan kami. Tuhan Yesus, berkati juga yang masih ada pada kami, sehingga kami bisa mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami serahkan di dalam nama-Mu. Kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari adik-adik, kita saat teduh. Saat teduh selesai. Demikian adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.